Wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru serta adik-adik di sini di Rumah Kasa ya, ini Rumah Kasa BSIP Padi. Mungkin adik-adik tadi sudah mendengarkan ya pemaparan mungkin di ruangan tentang profil BSIP Padi. Ini adalah mungkin semacam apa ya, mungkin pengenalan saja ya adik-adik tentang tanaman padi serta hama penyakit utama tanaman padi yang ada memang sekarang bahkan dipelihara di BSIP Padi. Jadi mungkin pada intinya adik-adik mengenal serangannya hama utama tanaman padi terhadap padi dan juga mengenal wujudnya atau binatangnya ya, karena mungkin ini masih kelas 7 ya, paling tidak kelas 7 mengenal saja saya kira sudah cukup ya, karena kalau ingin mengetahui lebih jauh perlu cukup waktu yang lama. Baik adik-adik, mungkin adik-adik karena ada salah satu program P5 Bu ya, pelajarannya di SMP, sehingga adik-adik perlu mengenal tanaman padi, karena adik-adik jangan hanya taunya mungkin makan lontong, makan bubur, kupat tahu, bahkan mungkin tadi pagi sarapan nasi uduk ya. Nah, nasi uduk itu kan bahan bakunya dari apa? Nah, itu harus tahu juga ya. Baik adik-adik, mungkin untuk membersihkan waktu juga, ini takut keburu panas, nah mungkin nanti akan terasa lebih panas lagi di Rumah Kasa ya. Atapnya saja kaca, nah, tentu pasti panas. Baik, mari kita masuk saja ke ruangan Rumah Kasa untuk melihat wujud atau binatang hama utama tanaman padi, karena di kami ini dipelihara. Baik, itu saja Bu. Bisa mendekat ya, silakan mungkin bergantian. Baik adik-adik, ini adalah ruangan pemeliharaan warang hijau. Warang hijau merupakan hama tanaman padi yang selalu menyerang pertanaman di setiap musim. Nah silakan ini, mungkin adik-adik bisa melihat langsung bentuk atau seperti apa warang hijau ya. Di situ ada induknya, ada nimpa. Nah ini yang putih ini adalah kulitnya, jadi warang hijau ini ganti kulit dan nimpanya masih memang insar pertama baru netes atau anaknya yang masih bayi lah, kalau di bahasa sederhana di manusia mungkin masih bayi, masih putih, nanti berangsur-angsur akan menjadi hijau. Ini merupakan hama tanaman padi dan juga ini sebagai vektor daripada virus tungro, jadi pembawa ya, warna hijau ini pembawa virus tungro yang menyebabkan bisa gagal panen. Ini adalah warna hijau ya, dan warna hijau ini meletakkan telurnya di jaringan pelepah daun, sehingga mungkin adik-adik dan saya pun tidak bisa melihat langsung ya, harus di bawah kaca pembesar supaya dapat terlihat. Silakan. Ini mungkin ada itu orang tuanya yang petani, ada? Oh, nah, yang orang tuanya petani pasti tahu ini warang hijau sangat berbahaya di pertanian padi. Warang hijau, silakan nanti dipoto sebagai mungkin adik-adik nanti bukti bahwa hadir. Warang itu adalah binatang hama tanaman padi ya.
karena dapat merusak pertanaman disebut hama. Jadi apapun yang dapat merusak disebut hama. Nah ini adalah binatangnya, jadi silahkan dilihat. Dan juga ini pakannya persemaian, ya, ini namanya padi umur 20 hari disebut persemaian, ya, persemaian tanaman padi. Ini kemudian dalam ini siklus hidupnya kurang lebih 1 bulan, adik-adik. Jadi mengalami 5 pergantian, jadi 5 insar, yaitu insar pertama sampai insar 5 sudah dewasa lagi. Nah ini tidak gerak karena di sini kan pakannya ada, sehingga nah ini kan merayap tuh. Nah bisa dilihat ya. Nih. Silakan dipoto dilihat adik-adik ya, dipoto dilihat. Nanti yang orang tuanya petani bisa dilihatkan nih ke orang tuanya. Itulah hama warang hijau. Bahasa Inggrisnya green planthopper dan bahasa Latinnya Nepothetic pirescens. Inilah warang hijau ya, yang menyebabkan faktor sehingga tanaman padi menjadi kering jika kedatangan warang hijau dan membawa virus. Jadi yang lebih berbahaya warang hijau ini adalah virusnya, dapat menularkan virus disebut virus tungro ya. Nah, seperti ini. Dan pakannya persemaian tanaman padi. Kemudian warang hijau itu lebih senang menyerang pada pertanaman atau dataran lebih ke dataran tinggi ya. Kalau mungkin di kita ini di Subang kan dataran tinggi itu di Jalan Cagak atau Cisalak itu dataran tinggi ya, yang menyebabkan lebih senang. Kalau di sini daerah Pantura lebih ke warang coklat. Jadi mungkin adik-adik nanti setelah dari sini kita pindah ke ruangan warang coklat. Mana ini? Aku lebih baik dari kiri. Ben, enak rapi weh. Oh jangan, saya boleh. motor di sini. Tempatnya pura-pura. Baik, kita adik-adik, ini adalah ruangan pemeliharaan warung coklat. Nah, warung coklat ini merupakan hama utama tanaman padi. Jadi warung coklat ini bahasa Inggrisnya warung planthopper, kemudian bahasa Latinnya Nilapar pathogens. Warung coklat merupakan hama utama tanaman padi yang selalu hadir di setiap musim ya, dan kehadirannya dapat merusak
merugikan para petani. Siklus hidupnya antara 28 sampai 30 hari dan peletakan telur di ketebalan batang atau di tulang daun. Jadi adik-adik bisa melihat ya, karena harus di bawah campur besar atau di bawah mikroskop. Nah ini ya, satu pasang warna coklat dapat telur antara 200 sampai 500 telur, sehingga nanti akan menetas. Yang sekarang ini adik-adik di hadapan adik-adik semua adalah limpa insang pertama, sehingga terlihat masih putih ya. Nah ini warna coklat. Jadi warna coklat ini selain mengusap cairan pertanaman, mungkin yang sebelah sana kan pada kering ya. Jadi cairan tanaman hisap juga mengeluarkan virus apa dan kardil lumpur. Nah silakan nanti mungkin buat yang tadi saya bilang orang tuanya petani bisa difoto nih, bisa dilihatkan ke orang tuanya, pasti tahu, pasti hafal. Silakan ada di foto, nanti kasih tahu ke para orang tuanya ya, yang terutama yang petani atau tetangganya, bisa dilihatkan bahaya daripada warna coklat. Dan warna coklat mengalami 5 kali ganti kulit. Nah ini yang putih-putih di air ini adalah kulitnya nih. Jadi kayak apa ya, ulang kulit kan. Nah, warna coklat pun sama, ada ini ganti kulit dan ada yang bersayap panjang, juga ada yang bersayap pendek. Nah ini bersayap panjang, ini sudah penting. Jadi kami sampaikan kepada orang tua yang petani, harap hati-hati dan waspada terhadap serangan warna coklat ya. Tadi ada pertanyaan, bedanya apa warna coklat dan warna hijau? Jadi warna hijau itu menularkan virus tumro yang memang kering ya, di dalamnya menjadi kering karena virus tumro, atau terlihat kuning orange. Kalau virus daripada warna coklat ini yang pertama kan kering rumput, jadi anakannya anak pendek ya, penamanya pendek, anakannya banyak, daunnya kaku, agak melintir, itu daripada warna coklat, itu sangat beda. Dan tadi pakannya kan warna coklat, warna hijau itu di persemian. Kalau ini tanaman sudah besar ya, hampir tanaman umur 1,5 bulan. Nah, jadi ada itulah bahaya warna coklat ya. Jadi di kami memang dipelihara, yaitu tujuannya untuk ujian ada ujian. Jadi silakan orang tuanya petani nanti dipoto nih atau disampaikan orang tuanya. Jadi inilah orang coklat ya, sangat bahaya. Silakan mungkin ada yang bertanya lagi atau sudah panas. Namanya pertanian ya. Jadi mungkin yang benar saat ini ada yang bisa mengenal, bisa tahu bentuk warna hijau dan warna coklat ya. Berarti ada yang sudah mengenal, sudah tahu dua nama yang sangat penting di pertanian padi ya. Saat ini sudah tahu wujudnya atau bentuknya warna hijau dan warna coklat. Silakan dilihat-lihat pada. Nah, jadi tanaman yang kering ini ada deh karena dihisap cairannya, jadi sehingga tanaman menjadi layu dan akhirnya kering. Ini kan satu rumput sudah ribuan jumlah warna coklatnya. Nah, ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup daripada pertanaman padi. Mana orang hidung? Sangat banyak. Ini adalah warna coklat. Silakan ada yang bertanya. Sudah panas? Udah. Gitu. Bebas tanya jawab, Pak.